Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat sampah di bawahnya. Ibu lihat masih ada sampah yang berserakan. Silahkan dikutip. Silahkan buang keluar ya. Iya Bu. Nah, katanya sudah bersih ya. Nah, silahkan rapikan bajunya. Ibu lihat masih ada yang bajunya belum rapi. Ya, sepertinya semuanya sudah siap belajar ya. Apakah semua sudah siap belajar? Ya Bu. Silahkan siapkan kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Adila Rahma. Hadir Bu. Iqbal. Hadir Bu. Nah, sepertinya hadir semua ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai pengertian dari pemanasan global dan juga dampak dari pemanasan global. Nah, hari ini kita mau melanjutkan mengenai energi alternatif dan usaha dalam mengurangi pemanasan global. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu intinya Ibu harapkan Anda bisa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk energi alternatif. Yang kedua, nantinya Anda bisa menjelaskan bagaimana usaha mengurangi energi alternatif. Seperti bisa menjelaskan konferensi tingkat tinggi bumi, terus ada protokol Kyoto. Ibu akan mereview pembelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai pengertian dari pemanasan global dan dampak dari pemanasan global. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang ingat apa itu perubahan iklim? Saya Bu. Ya, silakan Dila. Perubahan iklim itu merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian bahan bakar fosil dan kegiatan pembakaran hutan. Ya, benar sekali jawabannya Dila. Jadi kegiatan-kegiatan manusia itulah yang menyebabkan adanya timbulnya gas-gas yang berbahaya bagi bumi, yaitu gas karbon dioksida, N2O, dan metana. Nah, gas-gas ini memiliki sifat seperti kaca, yaitu meneruskan cahaya matahari dan memantulkan radiasinya, sehingga menimbulkan panas. Nah, inilah yang disebutkan dengan kaca yang dimaksud. Nah, terus kita yang ada di bumi itu merasakan seperti berada di sebuah rumah kaca. Nah, itulah yang dinamakan sebagai efek dari rumah kaca. Nah, ya Anda bisa lihat di slide PPT Ibu. Inilah proses terjadinya gas efek rumah kaca. Nah, jadi itulah proses dari efek rumah kaca. Nah, sekarang kita bahas penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama itu ada asap-asap dari pabrik. Kemudian pemakaian kendaraan itu kan mengeluarkan asap, itu juga mempengaruhi pemanasan global. Nah, selanjutnya ada penggunaan parfum. Nah, kita sering kan menggunakan parfum. Gas-gas dari parfum itu juga menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan juga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, selanjutnya ada dampak dari pemanasan global. Ayo, siapa yang ingin menjawab apa saja dampak dari pemanasan global? Saya Bu. Ya, Iqbal, silakan Iqbal. Akibat pemanasan global, yang pertama, iklim menjadi tidak stabil. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga, hasil pertanian terganggu. Yang keempat, kehidupan hewan dan tumbuhan terganggu. Ya, bagus sekali jawaban Iqbal. Beri tepuk tangan untuk Iqbal. Nah, jadi penggunaan parfum itu juga merupakan salah satu bentuk dari faktor terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca. Jadi Ibu harapkan Anda jangan sering-sering menggunakan parfum agar ozon yang ada di atmosfer itu bisa bertahan lama dan kita bisa menghirup udara segar dalam jangka waktu yang panjang. Nah,
Nah, jadi itu sekilas mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan mulai membahas mengenai energi alternatif. Nah, jadi energi alternatif ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari pemanasan global. Energi alternatif ini merupakan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, adapun yang termasuk dari energi alternatif ini, yang pertama ada energi surya. Nah, kalau mendengar kata surya, apa yang Ananda ingat? Coba Dila, kalau surya itu apa yang Dila ingat? Matahari, Bu. Ya, benar. Nah, energi surya ini merupakan salah satu dari energi alternatif. Kenapa? Karena menggunakan cahaya matahari. Nah, seperti di Indonesia itu sudah ada yang menggunakan namanya PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita memanfaatkan energi matahari untuk sebagai pembangkit listrik. Jadi tidak ada gas-gas berbahaya yang dikeluarkan untuk penggunaan listrik ini. Yang kedua ada yang namanya biomasa. Nah, seperti di slide PPT Ibu, di sebelah sini inilah yang dinamakan energi surya itu. Nah, di sebelah sini ini adalah bentuk dari biomasa. Nah, biomasa ini merupakan energi yang terbarukan yang berasal dari makhluk hidup yang belum lama mati. Nah, ini merupakan alternatif dari penggunaan bahan bakar fosil. Nah, sepertinya Ananda Ibu semua sudah kelihatan capek ya. Nah, supaya semangat lagi, yuk kita lakukan peregangan. Semuanya berdiri. Nah, yuk lakukan peregangan. 1, 2, 3, 4. Yuk gerak-gerakan tangannya. Jangan ada yang main-main sama temannya ya. Sekarang kita itu melakukan peregangan supaya tidak bosan. Nah, sepertinya semuanya sudah semangat lagi ya. Yuk kita mulai kembali pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha untuk mengurangi pemanasan global. Nah, yang tadi kita telah membahas energi alternatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu ada konferensi. Nah, di beberapa negara itu mereka ada mengadakan konferensi atau pertemuan untuk membahas bagaimana cara mengurangi dari pemanasan global. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ananda bisa melihat PPT Ibu. Yang pertama itu ada KTT Bumi di Rio Janeiro. Nah, KTT Bumi ini merupakan konferensi tingkat tinggi yang diadakan di Brazil. Nah, dampak dari pemanasan global ini itu menimbulkan keresahan bagi para peneliti, yaitu biasanya mereka meneliti perubahan iklim, sehingga para pejabat pemerintahan itu mengadakan pertemuan untuk membahas cara mengurangi pemanasan global. Adapun isi dari pembahasan dari KTT Bumi di Rio de Janeiro ini adalah yaitu pengawasan sistematis pada pola produksi, sumber-sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil, ketergantungan baru pada sistem transportasi publik, dan yang terakhir ada kelangkaan air. Nah, inilah isi dari KTT Bumi ini. Selanjutnya ada Protokol Kyoto. Adapun tujuan dari Protokol Kyoto ini adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca itu seperti karbon dioksida, metan, N2O, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa 5 tahun. Nah, target nasional ini berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, dan 0% untuk Rusia. Dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia. Nah, inilah isi dari Protokol Kyoto. Nah, baik, inilah beberapa dari usaha pengurangan pemanasan global di berbagai negara. Baik, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa
dari bentuk energi alternatif. Sekarang Ibu minta Ananda bentuk kelompok. Silahkan cari bentuk-bentuk lain dari energi alternatif ini. Nah, silahkan mulai bentuk kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, Bu. Sepertinya sudah membentuk kelompok semua. Silahkan mulai diskusi. Bagaimana Dila? Apakah ada kesulitan? Enggak, Bu. Nah, pada menemukan jawabannya? Ya, bagus. Silahkan lanjut bekerja ya. Makasih, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas Ananda, silahkan buka buku halaman 265. Kerjakan tugas 1-10. Nah, itu merupakan pekerjaan rumah. Minggu depan silahkan kumpul sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada